Saya berpikir pada masa medieval age, ya, zaman abad pertengahan, kok belum banyak yang membicarakan atau membahas ini, karena disinilah sebetulnya banyak inspirasi bagi kita, bagi generasi Islam, tentang proses keilmuan, pendidikan kepada kalangan pemuda, dan banyak hal yang lainnya, termasuk bagaimana membicarakan dalam konteks keilmuan, gitu ya. Kita susah meletakkan Ibnu Khaldun itu sebagai apa, ya. Teman-teman sosiologi UGM paham bahwa bapak sosiologi itu adalah Ibnu Khaldun. Tapi Ibnu Khaldun juga di kalangan mahasiswa UIN dikenal sebagai pemuka atau faqih dalam bidang fikih mazhab Maliki, gitu ya. Jadi bukan orang yang hanya fokus atau spesialisasi pada sosiologi seperti yang selama ini banyak dikenal oleh teman-teman FISIPO. Teman-teman sastra juga bisa sebetulnya, meskipun di Indonesia nggak populer, Khaldun dikenal sebagai salah satu di antara pada masa itu abad 14-an Masehi, ya, atau sekitar abad 8 Hijriah berarti. Di tanduk Afrika Maghribi, ya, Afrikiyah, sastrawan yang pinter buat puisi, gitu ya. Di samping Ibnul Khattab, gitu ya. Sayangannya adalah Ibnu Khaldun. Nah, dua orang ini menarik, pinter-pinter, sama-sama pinter buat puisi, dan kalau bikin puisi itu bikin orang berderai air mata, gitu ya. Antum bisa bayangkan kalau sekarang itu kan orang tilawah, ya. Masa itu tilawah selesai pasti, ya. Ini orang baca puisi aja bikin tergetar, gitu ya. Nah, dua orang ini saingan, dan saingan juga dalam bidang politik, gitu. Ini menarik, gitu. Jadi beliau juga bisa disebut sastrawan. Ala kulli hal, Khaldun era generasi kita dikenal dengan sosiologinya itu, nggak tepat sebetulnya. Itu mengecilkan peran kebesaran keilmuan beliau. Jangan lupa beliau juga politisi. Nah, ini sisi menarik dari Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad. Muhammadnya 3 kali kalau nggak salah, kedua bin Muhammad. Sisanya nggak banyak, nggak hafal sampai diakhiri dengan bin Khaldun. Jadi ini Khaldun, Bani Khaldun, Bani Khalid dalam pelafalan yang lain. Jadi di buku-buku resmi tarikh itu disebutkan moyangnya Ibnu Khaldun itu ikut pada masa penaklukan Andalusia yang kita sebut belakangannya. Spanyol berbahasa kita sekarang. Lebih tepat dari Spanyol, Portugis, dan sedikit Prancis, gitu. Jadi moyangnya Khaldun itu ada yang menyebut ikut rombongannya Tariq bin Ziyad, gitu. Sehingga asal usul Khaldun ini ada berapa versi. Ada yang menyebut dia itu mantep Arab, gitu ya. Karena Khaldun juga memang sudah jelas tradisi menghafal sampai 7. Misalkan Yusuf Maulana bin Fulan. Biasanya kita hafalnya sampai 3, ya. Aku bin bapakku, bin kakekku, bin buyutku, itu udah lumayan. Biasanya kita mati atau berhenti di kakek. Yang sampai di atas bapaknya buyut itu bagus banget. Kakeknya buyut bagus lagi, gitu. Biasanya kita berhenti pada ke atas itu 3 lah rata-rata kita. Gak hafal siapa nama buyutnya, ya. Saya aja sampai harus nyari keluarga siapa buyut, baru ketemu salah satu paman masih hafal. Tapi siapa bapaknya buyut nggak tahu, gitu. Nah, kalau yang tradisi nasab masih diingat biasanya Arab. Di versi yang lain, termasuk di buku kitab Al-Ibar wa Diwan, itu Khaldun banyak menyebutnya barbari. Nanti sebelum ini, ya, salah persepsi, karena pengertian kita barbar itu orang yang ganas, liar, suka mengeksekusi orang, yang model-model ISIS lah, gitu. ISIS ini hasil demonologi atau pemburukan yang sistematis dari Barat. Nanti sejarahnya panjang. Kenapa muncul kata barbar? Padahal barbar itu muncul pada suku yang soleh banget, yang ketika menguasai Andalusia pernah pada satu periode mereka itu nggak begitu tergila dengan harta. Kita menyebutnya dinasti Morobito dan Muwahhidun dari tanduk Afrika. Nah, mereka inilah yang gara-gara Eropa takut, orang Eropa masih mendendam, sehingga mereka disemati sebagai barbar, gitu ya.
Padahal Barbar di sini adalah merujuk pada satu suku yang orangnya baik soleh-soleh. Tapi karena dendam sejarah orang Eropa merujuk kalau ada orang yang jahat disebutnya barbar gitu. Jadi sudah jadi kata apa itu? Kata sifat ya. Padahal aslinya kata budak gitu. Jadi itu merujuk pada suku saudara-saudara kita gitu. Khususnya pada saat zaman Yusuf ibnu Tashfin. Yusuf ibnu Tashfin itu bikin jengkel mungkin seantero Eropa. Raja Kalista dan Spanyol kalau konteks sekarang dalam pertempuran yang heroik itu Ain Zalafah itu ternyata kalah sehingga jatuh. Nah, akhirnya kemudian Andalusia diperintah oleh Yusuf ibnu Tashfin itu. Yusuf ibnu Tashfin ini orang yang sangat luar biasa dan zuhud gitu. Sebetulnya kata beberapa sejarah saya lihat juga belum lama ada publikasi kayaknya salah satu ustaz sahabat saya dari Solo membedah buku ini ya, Dr. Majid Kailani gitu ya, yang kantornya Solo TV itu. Nah, mestinya itu nanti oleh beliau disebut bahwa di antara Dr. Majid Kailani yang kitabnya belum lama dibedah oleh sahabat kami dari Solo itu di sini, bukunya kalau saya tidak salah baca di Facebook itu. Bicara tentang generasi kemenangan Salahuddin. Nah, salah satu yang menarik adalah beliau menyebut ada dua Yusuf yang sebetulnya patut dikenang dan menjadi inspirator sepanjang zaman lah ya, untuk konteks di luar Nabi itu saja. Pertama Yusuf ibnu Tashfin, yang kedua Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Nah, kita kenal yang kedua ini. Kita kenal yang kedua, tapi tidak kenal yang pertama, Yusuf ibnu Tashfin. Nah, Yusuf ibnu Tashfin ini orang Barbar yang kemudian diundang oleh raja-raja kecil At-Tawaif di Andalusia untuk menghadapi pasukan Salib gitu ya. Nasrani waktu itu sebetulnya bukan Salib. Menang, terus kemudian kerajaan diserahkan kepada orang Muslim lokal di sana. Balik lagi gitu ya. Nah, spektrum geografi ini, geopolitik ini saya sampaikan dulu untuk menjelaskan agar antum paham siapa Ibnu Khaldun gitu ya. Sebetulnya Ibnu Khaldun itu kalau bahasa kita ya gak soleh-soleh amat ya. Jangan bayangkan antum seperti ilmuwan yang atau ulama yang tidak begitu mencintai dunia dan sebagainya. Berbeda dengan Imam Ghazali yang banyak mengelaborasi, menggali tema-tema soal hati, bahasa gampangnya manajemen qaul ya, tasawuf gitu, atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ibnu Khaldun itu politisi gitu ya. Tapi ini justru malah kekuatan. Kajian kitab Al-Ibad yang pengantarnya akan kita bahas pada sore hari ini itu bukan hasil yang muncul dari orang yang tiba-tiba istilahnya melamun atau kontemplasi atau apa aja kan. Ini tapi dari hasil pelaku lapangan, praktisi bahasa Inggrisnya. Jadi Ibnu Khaldun itu bisa dikatakan politisi gitu ya. Dan bukan politisi yang bahasa anak-anak sekarang aktivis itu negarawan juga ya, enggak. Menariknya dalam beberapa literatur yang saya baca, Khaldun itu disebut, salah satunya Muhammad Abdul Hainan menyebut politisi oportunis gitu. Jadi Khaldun ini pinter gitu ya. Pinter. Mana dinasti muslim yang menang, dia ngepluk ke sana gitu. Jadi kalau ada waktu itu sudah tidak ada yang namanya ini ya, kekhilafahan tunggal, tidak. Ini sudah era Abbasiyah runtuh. Khaldun lahir pada saat 27 Mei 1377. Jadi belum lama inilah ada miladnya kalau kita ini peringati gitu. Jadi pas peringatan wafatnya Khaldun, saya membuat kajian khusus kelas bersama EKL, bertepatan juga dengan Ramadan 1 Ramadan kelahiran beliau, atau kalau dimasihkan 27 Mei tahun 1377 Khaldun lahir di Tunisia, negeri yang kita sebut Tunisia hari ini. Nah, Khaldun ini menarik teman-teman. Jadi ini sosok yang barangkali bukan nabi. Jadi untuk jadi teladan itu menarik banget gitu. Jadi kenapa kitab Al-Ibad itu yang kita sederhanakan pengantarnya aja, mukadimahnya itu menjadi menarik karena dia ditulis oleh selain praktisi, orang yang mengerti betul perjalanan sejarah. Jadi umur dia itu ya nggak sampai tua-tua banget, tapi menyaksikan jatuh bangunnya peradaban. Masa itu Abbasiyah sudah nggak ada ya. Jadi ngalaminnya Utsmani Barat.
yang kita sebut Andalusia, karena Utsmani Timur kan sudah kolaps ya, diruntuhkan oleh Abbasiyah dan beberapa dinasti kecil saja yang ada. Mesir misalkan, nanti kalau ada namanya Ayyubiyah dan sebagainya. Nah, Khaldun ini punya watak sebagai orang yang, ini kita tidak bicarakannya, karena sudah pelajaran saja di literatur hal yang biasa ya, kajiannya. Orang yang pintar membaca situasi amir mana atau waif ya, raja-raja kecil mana yang menang gitu ya. Nah, beliau akan merapat ke sana. Menariknya, beliau itu sebetulnya dimusuhi oleh si amir itu gitu ya. Dimusuhi sebetulnya. Tapi melobinya pintar. Nah, ini berikan pelajaran bagaimana kita melakukan lobby meskipun terhadap lawan politik kita gitu. Ya kalau konteks sekarang misalkan, dulu kita pro Prabowo misalnya, tapi kita bisa merapat ke Jokowi. Jokowi kasih jabatan ke kita, kurang lebih kayak gitu. Bayangkan, bukan hanya berantem di medsos ya waktu itu, bunuh-bunuhan. Tapi Khaldun, orang yang selalu mendapat tempat di kalangan amir yang menang gitu. Ini proses menariknya gitu. Tapi kelak dari sini juga Khaldun menanam kedepannya banyak musuh gitu. Sehingga jabatan beliau itu banyak dan panjang banget kalau dibuat CV gitu ya. Kenapa? Nggak pernah bertahan lama. Bertahan berapa tahun didongkel oleh orang yang dengki, atau kadang-kala amir yang mendukung dia jatuh gitu ya, ganti lagi. Tapi beberapa bulan naik lagi gitu ya. Nah, akhirnya kenapa Muqaddimah Al-Ibarwadiwan ini menjadi menarik? Ditulis oleh orang yang merasakan langsung pengalaman jatuh bangunnya ketika. Gini aja deh. Kalau antum belum merasakan proposal pernikahannya ditolak, itu beda gitu loh dengan oleh mereka yang selama ini proposalnya yes terus, tapi menolaknya aja akwat gitu. Ini beda. Afadina contoh yang ini aja deh. Orang yang belum pernah merasakan jatuh menulis buku itu lain. Nah, di sini uniknya Khaldun itu posisinya. Jadi kita tidak melihatnya hitam putih. Khaldun itu orang yang busuk semua, enggak adil. Saya sebutkan Khaldun memang politisi, tapi politisi yang masih punya iman gitu, tentu saja. Maka di kitab ini akan banyak sekali bagaimana penjelasan-penjelasan beliau yang dikembalikan kepada hukum Allah gitu ini. Nah, Khaldun meskipun besar di Tunisia, tapi beliau banyak merapat di Andalusia ya. Andalusia waktu itu juga sudah berpecah menjadi At-Tawaif ya. Jadi raja-raja kecil. Di salah satu literatur disebutkan Andalusia masa itu seperti apa ya? Jadi tidak ada yang namanya institusi kekhilafahan, yang ada raja aja sebetulnya. Amir ada, sultan-sultan. Granada punya, Sevilla ada, apalagi itu ya. Catalunya ada misalnya. Jadi punya masing-masing ini, punya masing-masing amir ini. Dan repotnya nanti kita nggak bisa hitam putih kalau bertemu dengan Palang, dengan Nasrani. Pernah pada satu fase raja ini muslim gitu ya, berkoalisi dengan ini hanya demi untuk menyingkirkan raja yang lain gitu ya. Siapa segitunya? Nah, Khaldun menyaksikan itu betul gitu ya. Nah, lanskap geopolitik ini yang saya sampaikan agar aku tahu kenapa Khaldun kok kalau ada yang nyebut ya, khawatirnya nanti di bangku kuliah atau ada teman yang dari sosiologi bilang Khaldun itu seorang politisi paling ini oportunis. Gak jauh beda dengan Ruth Sitompul kan, gitu ya, beda jangan. Geopolitiknya harus dilihat dulu gitu ini. Kedua, kefakihannya, kepahaman pada agamanya Khaldun beda dengan Ruth Sitompul yang janji motong telinga sampai hari ini pun kedengeran gitu ini. Nah, lalu bagaimana lahirnya Muqaddimah ini? Khaldun menulis buku kitab Al-Ibarwadiwan. Informasi aja, buku ini sebetulnya sudah diterjemahkan. Yang pertama itu salah satu ketua MUI, rektor di sebuah kampus Islam di Semarang, Prof. Ismail Yakub gitu. Tapi kayaknya nggak sampai tamat gitu. Saya hanya punya satu edisi aja. Yang kedua yang terjemahan Firdaus, ini terjemahannya nggak akan paling baik gitu ya. Yang terbaru terjemahannya Al-Kautsar, tapi banyak dikritik karena meskipun di situ rombongan banyak penerjemahnya, rupanya nggak pas. Misalkan disebutkan ada kata tas gendong gitu ya.
Masa zaman itu sudah ada tas gendong, jadi kata Arabnya nggak pas diterjemahkan. Terlalu kontemporer malah lucu gitu. Jadi kalau antum sempat maka cari ini. Dan kita bersyukur, saya juga pernah iseng-iseng apakah pernah ada yang mengupload di internet, ternyata ada gitu ya. Tinggal kuota datanya yang gede aja gitu. Di Barat sendiri, kitab ini sampai hari ini begitu populer. Mungkin kita pernah mendengar viralnya berita tentang pendiri Facebook, si Mark Zuckerberg itu ya, membaca buku ini. Bagi saya nggak kaget, karena buku ini, meskipun saya sih nggak yakin Mark menghatamkan buku ini, tapi saya menduga dia menghatamkan bab 2 sampai bab 4, bab tentang jatuh bangunnya peradaban yang insya Allah sebagian resunya akan dibahas sore ini. Mengapa di antara startup seangkatan Facebook yang masih bertahan, tinggal Facebook ya bisa dikatakan, dan tetap eksis. Yahoo sudah, apalagi Alta Vista ya, Hotmail, apalagi saya nggak begitu hafal itu nama-nama itu dalam dunia internet. Mak paham, ingat tadi spektrum geopolitiknya, jatuh bangunnya peradaban ada pada buku ini, dan Mak baca supaya tidak lain bisnis Facebooknya tetap eksis di tengah gempuran pemain-pemain baru, cerdasnya Mak. Bukan dalam rangka Mak untuk bisa menjadi seorang mu'alaf itu soal berikutnya ya. Jadi ini bisnis aja menurut saya, dan wajar menemukan, karena di Barat buku ini begitu dihormati. Dan orang yang pertama menerjemahkannya adalah salah satu orientalis terpandang namanya Franz Rosenthal. Dan terjemahnya cukup bagus gitu ya. Yang pintar bahasa Inggris bukan airship.org aja, tebel halamannya 1000, kurang lebih sama dengan kitab aslinya. Ini kalau nggak dibuat font yang kecil-kecil, ini juga 1000 halaman lebih gitu. Ya rekomendasi saya aktivis mujahidin sebelum wisuda mestinya tamat buku ini, karena kalau nanti melamar pekerjaan, jatuh bangun itu udah biasa, di sini sudah diajarkan. Mak aja bisa belajar ya. Jadi saya sih nggak kaget kenapa Mak. Dan beberapa prinsip dari buku ini oleh Mark Zuckerberg itu dipakai gitu. Hemat saya mengkaji buku ini kok Mak kok bodoh ya menggunakan cara-caranya. Kalau menghadapi pendatang baru bagaimana, kalau menghadapi turbulensi bisnis bagaimana, ketidakpastian iklim bisnis bagaimana, pentingnya melakukan ekspansi ke negara lain itu. Holden sudah membahasnya berabad lampau. Nah, Mak termasuk yang terpanggil untuk mengambil inspirasi dari buku ini, hebatnya. Yahoo pemiliknya terlalu close mind, bangkrut. Nah, kitab ini ditulis pada fase menariknya Ibnu Khaldun lagi nganggur. Jadi ceritanya Khaldun itu berkali-kali naik, tapi kemudian juga dilengsarkan dan sebagainya. Tapi kepala masih nyatu dengan badannya ketika beberapa wazir dan beberapa orang koleganya itu dieksekusi oleh lawan politiknya. Sama-sama muslim. Tapi Khaldun ini selamat aja gitu. Ini jadi perlu ini tantangan bagi saya mengkaji bagaimana sih politik diplomasinya Khaldun sehingga kepalanya itu masih utuh terus gitu. Sementara yang lain kan biasanya kalau kalah dieksekusi ya sama lawannya. Sama-sama muslim. Bukan cerita tentang Tartar ya kan. Nah, sampai pada satu masa tahun 1300-an berapa gitu ya, pokoknya umur 45 tahun dia itu menulis buku tadi, kitab ini, dan hanya dalam 5 bulan. Untuk mukadimahnya setebal 1000 halaman itu 5 bulan gitu ya. Saya bisa bayangkan kita skripsi aja juga 100 halaman berapa tahun gitu. Lama banget gitu. Yang disertasi bisa lama lagi gitu. Ini baru mukadimahnya. Dan Khaldun menghatamkan 7 jilidnya yang masing-masing ekivalen, bulatkan saja 1000 halaman. Jadi 7000 halaman dalam masa 5 tahun gitu. Jadi 1382 Khaldun beken di Kairo di kalangan Azharian, Al-Azhar gitu, di Mesir, karena beliau itu kan ulama ini ya, Afrika ya. Tapi reputasi kitab Al-Ibar ini, khususnya Muqaddimah ini, itu beken sampai ke tangan para syekh, para mahasiswa, para tolib di Al-Azhar gitu. Sehingga ketika Khaldun, ceritanya Khaldun ini
supaya selamat. Ini salah satu ini dia ceritakan, supaya dia selamat dari kejaran lawan politiknya adalah berhaji. Maka karena orang beribadah itu oleh lawan politiknya tetap dihormati kan, maka dia gabung dengan kafilah haji, maka dia selamat sampai di Kairo. Enan dalam buku biografi tentang Khaldun menyebut begitu alasannya. Jadi Khaldun selamat ke Mesir dari kejaran lawan politiknya dengan dalih gabung dengan kafilah haji karena mau ke Mekah. Tapi mampirnya lama di Kairo gitu. Sebab memang bahwa Khaldun pengen naik haji betul gitu ya. Tapi ada tugas target yang lain, itu soal yang lain ya. Nah menariknya di Kairo Khaldun itu disambut kayak seleb lah kalau bahasa kita ya. Tangannya dicium. Wah, orang hormat banget, takzim banget. Gara-gara apa?